Ternyata ketika Umi mempelajari Islam, maka yang diperkenalkan adalah bahwa Islam itu agamanya orang miskin, orang bodoh, orang melarat. Islam itu identik dengan kekerasan. Apalagi saat ini, Islam dikatakan sebagai ekstremis, sebagai teroris, radikal, dan lain sebagainya. Maka Umi semakin penasaran, ingin tahu. Maka kepada dosen Umi mengatakan, saya ingin mempelajari lebih jauh tentang Islam, justru dari sumber agama Islam itu sendiri. Yaitu dari apa? Dari Al-Quran. Dan Umi diizinkan, silakan Anda pelajari Al-Quran, dan tugas Anda adalah mencari kelemahan Islam. Ini awalnya. Umi ke perpustakaan, dan Umi cari Al-Quran, mencari Al-Quran tidak susah. Karena perpustakaan mereka adalah perpustakaan yang lengkap. Umi bawa pulang, malamnya Umi mulai mempelajari. Tapi ketika Umi mau memulai mempelajari, saat itu Umi terkendala. Apa kendalanya? Umi tidak mampu membaca huruf hijaiyah. Umi lihat bentuknya, maka halaman per halaman Umi perhatikan, ini hurufnya kok aneh banget. Kata orang Betawi, panjang-panjang, bulat-bulat kayak cendol. Nah, Umi juga gak mampu mempelajari seorang diri. Tapi kalau Umi mendatangkan seorang ustadzah, ya gak mungkin juga ustadzah bisa masuk ke tempat itu. Suatu yang mustahil. Maka kemudian Umi teringat, ada kitab suci Al-Quran yang dilengkapi dengan terjemah. Besoknya Umi kembalikan. Dan setelah Umi kembalikan, Umi cari kitab suci Al-Quran yang pakai terjemah. Alhamdulillah juga tidak sulit mencarinya. Umi temukan yang pakai terjemah, Umi bawa pulang. Malam harinya mulai lagi lah Umi meniatkan diri untuk mempelajari Al-Quran. Kali ini ada lagi hambatannya. Apa hambatannya? Umi terbiasa membaca huruf Latin, A, B, C sampai Z. Tapi ternyata, mohon maaf, cara membaliknya, cara membukanya, kalau Umi biasanya justru dari kiri ke kanan, tapi Al-Quran itu adalah justru dari kanan ke kiri. Maka akibatnya apa? Ayat-ayat Allah yang Umi pelajari awal-awal justru yang letaknya di belakang-belakang. Jadi bukan dari surat Al-Baqarah. Enggak, tapi yang dari belakang-belakang. Dan yang pertama kali Umi jumpai ketika membuka Al-Quran, yang Umi jumpai adalah justru surat ke-112. Apakah itu? Surat Al-Ikhlas. Maka Umi pun saat itu hanya mampu membaca dari terjemah. Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Nah, ini benar. Umi saat itu kemudian langsung berpikir, iya, betul. Apa jadinya kalau Tuhan itu lebih daripada satu? Dalam surat Al-Ikhlas pun kemudian dikatakan bahwa Allah itu tempat berlindung. Ya memang benar. Jangan sampai ada yang lain yang bisa memberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Tuhan yang satu. Lebih lanjut dikatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak, tidak berbapak. Allah itu tidak beranak, tidak berbapak. Artinya apa? Tuhan itu, Allah itu tidak mempunyai leluhur dan tidak mempunyai keturunan.
Mulane ana aliran sing musyrikno apa jimat yo aja gedhingi teman-teman paham iki ana asal usule. Tapi cara kula boyo aja muni musyrik, muni nganggur ta apa ora ya kena to ngubah. Wong mati Nabi kok barani napa musyrik. Muni wong nganggur ora ya kena. Walhasil terus disokno nang ngono Sulaiman ora nabi klenik. Walhasil terus dadi fahami mereka. Mulane Kanjeng Nabi ketika nyebut Sulaiman disalahno wong napa Yahudi. Terus Allah bela Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Mergo primbon sihir sing aran ra Sulaiman tapi paham gitu. Dadi kudu roh sejarah ngoten-ngoten iku. Lah cara kula jimat kuwi aja hukumi syirik ya nganggur ngono wae. Mbok hukumi syirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah mbok arani kafir iku ketemu akal piro. Masa kalimat sing dadekno mukmin ya kalimat yang sama dadekno kafir. Wong jimate wong Islam ya tulisan la ilaha illallah ditekak-tekuk ngono wae terus. Tekak-tekuk kei mori terus dikalungno ngono wae. Nek percaya kiai ini regane larang, nek ora percaya ning pasar wis 10.000 kan ya mau ngono tok. Kok terus musyrike kondi. Kula niku dikanca tamat sarang, alim iso maca muin. Cerita kula Gus umur saya baca kalimat syahadat ndak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Dene ku anake Kiai Madura, dadi percaya jimat. Walhasil wedi kiai jimat abae apa iku ana jarik ambek jahe, yo ora roh kok ana jarik ambek jahe hubungane apa, yo ora roh. Wong kula dhewe ra seneng jimat. Bareng tengene Jeddah ning imigrasi niku kena napa sweeping napa kena napa jenenge kontrolan ya kena napa cek. Kena razia guys. Walhasil terus dihukumi syirik. Inna hadzal balad haramu wa la yadkhuluha musyrik. Iki negara suci ora oleh musyrik. Dene iso maca fatwa ora trimo Islam KTP iso maca luanya lah. Malfiah ya apal temu apa dal. Wareng jari iku diobong dene kon merkangkan jari diobong wah panasen dene. Panas ya Allah, ya Allah. Tambah disuwaduk mbek askare. Lho, pangeran mesti Allah to. Kira kaca. Dan mereka ya berpikir wong muni ya Allah iku ya berarti pangerane Jawa malah disabdo. Lho, pangeran mesti Allah to. Lah kok perkaya jimat. Terus jimat itu tidak mbek askare. Bareng tidak sesuai kompromi. Sedene ngetokno ngalime ngomong bahasa Arab. Hasil kompromi. Wes ngene tengah-tengah, kita tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak asyhadu. Qul asyhadu alla wa asyhadu anna aku iku syahadat paling ra ikhlas sepanjang hidupku. Lah iya Islam ribai bapakku kiai mbahku kiai. Disyahadatno koyo wong lagi masuk napa Islam. Kau cari inna hadal balad baladu wa la yadkhaluha musyrik. Saiki fakul la ilaha. Akhirnya terpaksa la ilaha illallah. Para guys lepas ke imigrasi bisa jangan. Waktu disyahatkan. Bariku ngamuk keluargane apa bekal dijimat bareng. Aduh repot. Ya tapi ku senine dunya wis ora usah mbok jero-jero ora usah takok. Nek kadang ana kiai ya kacau terus takok. Nek cara jenengan sepundi Gus? Ora usah mbok takokno iku tontonan dunya, ora usah mbok takokno. Hukum ora kudu ana hukume dhewe apa la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe aja gaman kabeh perkara iku mbok takokno. Demen ino nak dijawab. Misale wong kok takok ruhin ngene, koyo ruhin wong ora jelas, keluargane diuripi apa. Lha niku buka wadine wong ora usah takokno. Barang-barang sensitif ora usah takok. Jadi Allah wis pesen latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Ki aja geman bakas perkara. Nak dibahas mau nambahi bukae wadi, bukae piyam. Jadi ora oleh. Mulane ngendikane Nabi halal haram ku jelas anggere Allah meneng gak ngendikan ya halal. Wa sakata nasya napa rahmatan lakum min ghairi nisanin fala tabhasu anha anggere ora bakas anggap halal. Lane cara Imam Malik takoki kewan-kewan sing aneh-aneh ya muni halal dene, wong gak dibakas Allah iku halal. Lagi salam madzhab Syafi'i akhire bulus haram. Kadal
haram. Kok yang bangsa sing ora priyayi iku haram dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik wis tenang ae. Nah, kula mun siap-siap nggih madzhab alternatif. Mun siap-siap gara-gara mangkel kula di komunitas dokter. Dokter wis kacau tenan. Ora tau ngaji roy. Pak Bak saat tanya, Gus saya tanya. Kalau ayam itu kan potensi virus, kena virus apa jenis ayam bisa? Burung. Itu yang paling aman tuh bekicot, Gus, karena gizinya bagus, nggak potensi kena flu burung. Ya flu bekicot lah. Jadi nanti itu fikih-fikih itu akan dilawan medis, karena nanti hewan yang kamu yakini halal ada masalah medis, sing cara kowe haram kowe bekicot diyakini nggak ada masalah apa medis. Sesuai wong nanti bakas kandungan gizi bekicot gini-gini. Akhirnya ono kiai Kediri, tapi ora kiai terkenal, ketrucut ngalang lho napa bekicot dineng sak Kediri nganti mati wong gara-gara dineng wong akeh. Tapi sakjane ya cara kula nggih biasa, artine biasa iku pancen nek Imam Malik ora dilonggar. Ora muni kula ora muni halal ya rada longgar, anggere takoki ndekne anggere gak dibakas Quran takok diwamuk. Quran ra bakas, ora oleh takok. Lah halal tak haram. Mbah pokoke Allah meneng ae, aku ya melok meneng gitu. Wong ora bakas aku mbok kon apa? Bakas. Jadi dia kudu rong, paham gitu. Terus sakniki terbukti teori ini Quran bener. Islam ora iso berkembang ning daerah sing mayoritas nopo? Komunis. Kowe sering krungu cerita kan wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangel nerangno Allah dimulai kondi ku kangel. Lha sampe sampean delok ning McGill teng kene Italia teng Inggris kuwatah sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan kuwatah tiang-tiang Argentina. Aku angger gak komunis terus kuwatah sing masuk napa Islam. Komunis piye ngawitine? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irena itu kan dia sekolah Kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3. Ini sudah dogma lah ya, meskipun dogma alasannya apa toh kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek ning komunis. Agama itu candu masyarakat. Masyarakat gak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Bar gitu. Itu sing oleh ngawiti piye lem nerangno. Wong kok teke wis ngene iki piye lho. Lah mulane sejarah Irsyadus Sari, jangan kira Quran ndak ngeritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Enggak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan. Fatatil akbahu minasyirki. Jadi tatil itu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasyirki, lebih buruk ketimbang syirik. Ini fatatil akbahu minasyirki. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saroko. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2. Muftinya juga bilang 2. Ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru ya marunya bilang 2 tadi tambah mama. Enggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua enjoy saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis.
Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi, Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah, dalam hadis qudsi itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serah ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa inzana, bahwa kalimat ini sah meskipun dilafadzkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh ngeritik saya. Saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek.